oleh siapapun di setiap zaman dan juga waktu. Tapi demi Allah, kebenaran yang ada di dalam Quran tidak akan mampu terbantahkan oleh siapapun. Maka ketika kita berdiri sebagai argumentasi bukti nyata Al-Quran itu, sebagai muslim yang menjadi bukti nyata, dimanapun kita berada, membawa nilai-nilai Islam yang profesional, nilai-nilai Islam yang seperti kita, dosen UIN Sumatera Utara, dan keluarga besar dari Yayasan Al-Bunaya, Al-Ustadz Hanif falyatafaddal masykuran. Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada di seantero dunia, dari Sabang sampai Merauke, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat keempat ingin menjelaskan kepada kita, ingin memperingatkan kita, janganlah kita sampai kita bertengkar, sampai kita berpisah, sampai berselisih kita. Janganlah itu terjadi sebagaimana terjadinya perselisihan yang terjadi di zaman jahiliyah pada masa Ahlul Kitab dan di waktu-waktu yang lalu. Itulah yang harus kita ambil ikhtibarnya. Tidak boleh kita menjadi umat yang berpecah belah. Bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Al-ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa kita menghindari, tidak bisa kita menafikan akan adanya perbedaan itu. Bahwa perbedaan dalam hukum sudah jelas. Perbedaan kita dalam berpolitik, dalam kita bersosial, partai kita, organisasi kita, dan lain sebagainya. Pun Allah juga Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Sesungguhnya kita ini berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda kita tetap berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita tetapkan, rapatkan soft kita. Agar apa? Agar kita bisa sama-sama saling melengkapi. Agar kita saling mengenal dan memahami. Saling tafahum dan lita'awun. Kita bersama-sama, bekerja sama atau gotong royong dalam mengembangkan keilmuan kita. Memajukan bangsa negara. Dan kembali lagi menegakkan panji-panji Islam tahta liwa'i Sayyidina Muhammad SAW. Untuk itu pesannya adalah inspirasi kita hari ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'dan. Ingatlah di mana waktu itu kita dalam perpecahan, akhirnya turun Al-Qur'an, datanglah Rasulullah SAW membawa pedoman kita Al-Qur'an yang menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan ya Allah irhamna ya Allah bil Qur'anil Karim wahdina siratal mustaqim. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi. Demikianlah kebenaran buktinya Yayasan Al-Bunaya. Ustadz Hanif falyatafaddal masykuran. Alhamdulillah. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, sahabatku, sahabat inspirasi yang insya Allah penuh dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari ilmu. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menginginkan manusia, tujuan kita, tujuan hidup semua manusia ciptaan Allah, baik itu makhluk yang di bumi, yang di langit, yang di darat, semuanya, seluruhnya, minanabat, hayawan, semuanya itu adalah tujuannya hanya untuk tunduk, sujud, patuh kepada Allah. Illa liya'budu wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budun. Pokoknya ibadah dan ibadah kita kepada Allah, tentunya ibadah dengan bekal, dengan keilmuan dan lain sebagainya. Adapun di dalam surat Al-Bayyinah kita kali ini di ayat kelima, ibadah yang Allah tekankan, yang ingin Allah kuatkan lagi, yaitu ibadah kita mukhlishina lahuddin kita. Bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menghadap Allah, seakan-akan ibadah itu adalah ibadah terakhir kita. Seakan-akan kita tidak dapat lagi kesempatan.
Ketika orang lain diberikan kesehatan, maka kesehatan yang diberikan kepada kita sebaiknya atau seharusnya bisa lebih kita manfaatkan untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala liibtighai mardatillahi taala. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi. Selanjutnya Ustadz Heri Burhanuddin, alumni Gontor, falyatafaddal mashkuran. Syukran jazilan ayuha Ustadzul Fadli Sudiro. Makhluk itu adalah yang tidak mengenal siapa yang menciptakannya dan siapa yang menjadi tuannya. Berada di atas bumi Allah tapi tidak mengenal Allah. Berada dalam naungan langitnya Allah tapi tidak mengenal Allah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang tidak kenal Tuhannya, penguasa semesta alam raya. Hadir bersama kita tokoh muda alumni Gontor, Al-Ustadz Heri Burhanuddin. Itu bak seperti fata morgana. Artinya, berapapun ataupun sebesar apapun yang mereka lakukan dari segi perbuatan baik mereka, maka tidak akan ada hasilnya di hadapan Allah, bahkan nol besar di hadapan Allah nanti di yaumul akhir kelak. Karena mereka tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi bagi mereka lah neraka jahanam yang sangat menyala-nyala untuk selama-lamanya. Bahkan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, yang sampai sekarang kita memeluk agama Islam. Sehingga berapa banyak pun dosa-dosa kita yang kita perbuat, asalkan kita mau bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap hari, maka insya Allah Allah akan berikan rahmatnya sehingga kita nantinya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah kelak akan masukkan kita ke dalam surganya, meski kita dimasukkan ke nerakanya terlebih dahulu untuk mensucikan semua perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita nantinya menjadi orang-orang suci, karena surga adalah tempat orang-orang yang suci, bahkan tidak akan dimasukkan kecuali oleh orang-orang yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi. Selanjutnya dai muda kita, dosen di UIN Sumatera Utara, keluarga besar dari Yayasan Al-Bunaya, Ustadz Hanif, falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Hari ini kajian kita seakan-akan seperti memberikan warning, memberikan suatu peringatan dan suatu motivasi juga, inspirasi agar kita terhindar dari kelompok-kelompok yang Allah benci, dari kasta-kasta negatif. Karena kita tahu Allah menciptakan semuanya itu ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada yang hak dan ada yang batil, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang beriman, ada yang musyrik. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya kita mau memilih mana. Mau innallazina kafaru, orang kafir, yang musyrik, yang insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Atau memilih jalanku, kata Allah, atau bahkan masuk ke dalam golongan Allah, fadkhuli fi ibadi, insya Allah wadkhuli jannati. Maka para pendengar setia dimanapun Anda berada, marilah kita sadari diri kita ini akan kembali kepada Allah. Kita yakini bahwa kita semuanya ini asalnya, pada awalnya, pertama-tamanya lahir ke dunia ini dalam keadaan baik, suci, netral. Maka kullu mauludin yuladu al fitrah. Hanya saja, mungkin saja karena pergaulan kita, karena teman kita, karena dosa-dosa kita, itulah yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah marilah kita terus kembali kepada Allah. Kita kembali kepada back to Quran kita. Kita kembali kepada Quran, di mana Quran itu akan menyelamatkan kita sebagai undang-undang kita, petunjuk kita. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Tidaklah Al-Quran itu, tidak akan ada orang yang susah, tidak akan orang yang rugi ketika dia membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya dia ialah hudalinas, bukan hanya petunjuk untuk akhirat kita. Ketika kita di dunia ini mau mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan terhindar dari azab-azab Allah. Tidak akan ada namanya ketimpangan, tidak akan ada namanya kezaliman, tidak akan ada namanya kehancuran apabila Al-Quran selalu kita pegang dan kita amalkan.
Sahabatku, sahabat inspirasi, akhirnya disimpulkan dalam tafsir inspirasi, kafir adalah manusia yang jahat, yang mengingkari Allah Amin Subhanahu wa taala. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umatnya untuk menjadi umat sebaik-baik umat, khairul umat. Baik secara kita individu menjadi mukmin yang kuat, muslim yang hebat, maupun secara komunal, komunitas kita, masyarakat kita saling bahu-membahu dan saling melengkapi, yang kaya membantu yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang di atas mengangkat yang di bawah. Itulah dia tujuan kita umat Islam, untuk dapat kita beramal soleh. Bukan hanya beriman kepada Allah, tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita harus tetap beramal soleh. Beramal dalam rangka kita berketaatan kepada Allah. Beramal illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ialah niatnya hanya semata-mata karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, merupakan tagline kita, merupakan satu motivasi, satu inspirasi untuk kita terus bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amal yang diinginkan Allah itu amal yang ikhlas. Hanya saja sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mungkin sulit kita untuk dapat makom ikhlas itu. Maka ikhlas itu bukan kita yang mengusahakannya, tapi Allah yang memukhlasinkan kita. Intinya kita selalu beribadah kepada Allah seakan-akan ibadah kita itu dilihat Allah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa may yarju liqa rabbi falyamal amal sholihan. Siapapun yang ingin bersama-sama Allah, yang ingin diberkahi Allah, membersamai dirinya kepada Allah, baik kehidupan di dunia saat ini maupun di akhirat, maka terus beramal soleh, terus istiqomahkan ibadahnya, terus amalkan zikirnya, amalkan sedekahnya, amalkan tawaduknya, qanaahnya, akhlakul karimahnya, supaya bisa kita dibimbing Allah. Ihdina ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jangan hati dan jiwa. Amin. Allah ya rabbal alamin. Wa qala al-insanu malah. Ketika datang kiamat, ketika keguncangan itu, ketika kegalauan itu mewujud dalam diri kita, mungkin saja sudah terjadi ketika di zaman Nabi Nuh, banjir bandang. Mungkin saja world war yang pertama, yang kedua itu adalah kiamat-kiamat yang tidak kita sadari membawa kerusakan dan kehancuran ke seantero bumi. Maka begitu betul apa yang disampaikan Ustadz dokter kita, Dr. Muhammad Fadli Sudiro, insyaallah, bahwa kiamat itu pasti. Kita diingatkan kepada Allah. Kiamat itu ialah suatu yang hak, al-jannatu hak, wan narun hak. Maka sesungguhnya ketika kiamat itu terjadi, penderitaan-penderitaan yang akan kita rasakan bukan hanya menimpa orang-orang yang kafir, tapi juga orang mukmin. Maka jangan sampailah kita masih hidup ketika terjadinya kiamat itu. Ketika kiamat itu terjadi, kita tidak bisa bayangkan bagaimana seorang ibu, bahkan seorang ibu yang mengandung pun sampai ia luput dia bayi yang dikandungnya ketika ia menyusui itu. Namun sesungguhnya, para pendengar setia, bukan itu yang menjadi fokus kita sesungguhnya. Ialah perhatian kita adalah tentunya bukan kiamatnya, bukan bagaimana nanti terjadinya atau tanda-tandanya, itu hanya hal-hal yang tambahan saja. Intinya fokusnya utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita siapkan dengan watazawwadu kita fa inna khairaz zadit taqwa. Ikmal kita, beramal kita kepada Allah dengan sebaik-baik amal, dengan ketakwaan haqqa tuqatih, sehingga betul-betul kita nanti diselamatkan Allah. Kita insyaallah tadi akan mendapatkan jazaohum inda rabbihim, mendapatkan surga yang nantinya untuk disediakan Allah untuk kita orang-orang beriman. Mudah-mudahanlah kita bisa menjaga diri kita, kita bisa mengistiqomahkan ibadah kita bisa bertakwa kepada Allah, supaya diri kita tidak terguncang, supaya hati ini betul-betul lurus kepada Allah. Mutmainnatul qulub, tatmainnul qulub. Tentunya dengan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sahabatku, sahabat, hidupmu menjadi damai. Itulah kunci inspirasi di ayat pertama ini. Sebelum Allah menggoda alumni Gontor, Al-Ustadz Heri Burhanuddin, falyatafaddal mashkuran. Syukran kasiran Al-Ustadz Dr. Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi, demikianlah apa yang telah dipaparkan
Tapi kayaknya Ustadz lupa lagunya. Ya, itulah. Lirik. Karena habis Quran, jadi lupa dia liriknya. Bolak-balik liriknya. Semoga Ebit GAD nggak gugat beliau. Aktif ya. Ya, hadir bersama kita Ustadz Hanif falyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah, sahabatku, sahabat inspirasi yang mudah-mudahan dijauhi dari keguncangan hati. Bahwasanya sesungguhnya kiamat itu terjadi bukan karena Allah menginginkan kita diberikan suatu azab. Tentunya kiamat itu terjadi akibat dikarenakan ulah kita sendiri, karena kehancuran kita, karena kerusakan yang kita akibatkan di muka bumi ini, karena maksiat kita, karena keingkaran kita, kekufuran kita, dan lain sebagainya. Apabila manusia-manusia semuanya kita ini jauh dari rahmat Allah, menjauhi Allah dari kebaikan-kebaikan, dari ketakwaan kepada Allah, maka tentunya akan datanglah azab Allah atau bahkan mungkin kiamat. Baik itu kiamat kecil, kiamat sedang, kiamat besar. Intinya itu suatu teguran kita, teguran buat kita agar kita terus beristighfar kepada Allah, berbuat kebaikan dan mendekat kepada Allah. Itulah motivasinya kita hari ini. Jangan sampai orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah, la yatamassaku nabi kitabillah, tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka bukan mendapatkan khairul bariyah. Sebaiknya, na'udzubillah, akan diberikan Allah syarrul bariyah dan akan mendapatkan kiamat. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam surat Al-Zalzal ayat 1 ini. Sesungguhnya bahwa bumi Allah ini adalah khususnya Allah berikan untuk illa ibadi. Innal ardo yarisuha ibadillahis sholihin. Apabila tidak ada lagi orang soleh di muka bumi ini, apabila kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka tunggulah fantasi rusaah, kiamat itu akan datang. Bahkan kiamat kecil itu pun sudah selalu datang kepada kita apabila kita berbuat maksiat, kita luput lalai akan perintah-perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, kegoncangan hati kita itu, gegana kita, gelisah, galau, merana kita, sesungguhnya itu merupakan kiamat yang nyata di hadapan kita. Bahkan tidak boleh kita menunggu kiamat kapan datang. Kapan hari kiamat kita tanya-tanya, kita sibuk dengan ini udah akhir zaman. Jangan sampai kita sibuk dengan hal yang receh seperti itu. Sesungguhnya yang paling besar adalah ketika kiamat itu masuk dan menghujam ke dalam hati kita, sehingga kita jadi manusia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabatku, sahabat inspirasi, disimpulkan dalam tafsir inspirasi, kejadian tetap berdakwah sampai kita di surah Al-Bayyinah